Mengapa dunia menolak pengakuan entitas Zionis penjajah ke Somaliland? Entitas Zionis penjajah melalui Netanyahu mengumumkan pengakuan resmi Republik Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat. Ini menjadikannya entitas pertama yang melakukannya. Deklarasi ini sejalan dengan semangat Abraham Accord atau kesepakatan Abraham pada Jumat 26 Desember 2025. Abdirrahman Mohamed Abdullahi mewakili Somaliland membalasnya dengan komitmen Somaliland akan bergabung dengan Abraham Accord yang dimediasi oleh Amerika Serikat zamannya Trump pada tahun 2020 antara entitas Zionis dan sejumlah negara Muslim. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Somaliland merupakan wilayah kecil yang mengatur dirinya sendiri di bagian utara Somalia, terletak di selatan Teluk Aden dan dekat Selat Bab el Mandeb yang strategis. Wilayah ini berbatasan dengan Somalia di timur, Ethiopia di selatan dan barat, serta Djibouti di barat laut, dengan garis pantai sekitar 530 mil di Teluk Aden. Namun, secara internasional, wilayah tersebut masih dianggap bagian dari Somalia, sementara Yaman berada di seberang Teluk Aden. Somaliland terbagi dalam 6 wilayah administratif dengan luas sekitar 68.000 mil persegi. Ibu kotanya, Hargeisa, berpenduduk sekitar 1,2 juta jiwa, sementara total populasi diperkirakan mencapai 5,7 juta pada tahun 2019. Sebagian besar wilayah Somaliland beriklim kering dan didominasi kawasan gurun dengan kondisi arid hingga semi-arid. Somaliland memiliki 3 bahasa resmi, yaitu Somali, Arab, dan Inggris, dengan Islam sebagai agama resmi yang dianut sekitar 99% penduduk, yaitu mayoritas Muslim Sunni. Kedua, Somaliland adalah bagian dari nafsu rakus kolonialisme Eropa di benua Afrika. Pada tahun 1884, Inggris mulai menjalin perjanjian dengan berbagai klan di Somaliland dan kemudian membentuk Protektorat Somaliland. Pada masa yang sama, Italia menguasai wilayah Somalia lainnya, sementara Perancis mengendalikan wilayah yang kini menjadi negara Djibouti. Somaliland Britania merdeka pada 26 Juni 1960 dan diakui lebih dari 30 negara, sebelum akhirnya memilih bersatu dengan Somaliland Italia untuk membentuk negara Somalia pada tanggal 1 Juli 1960. Situasi Somalia berubah ketika Presiden Somalia Abdirrashid Ali Shermarke dibunuh pada tahun 1969 yang diikuti kudeta militer Jenderal Muhammad Siad Barre. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan, rezim Siad Barre memicu ketegangan antar klan, termasuk memusuhi klan Ishaq yang mayoritas berada di Somaliland. Gerakan Nasional Somalia atau Somalia National Movement (SNM) yang didominasi klan Ishaq itu memainkan peran yang penting dalam perlawanan terhadap pemerintahan pusat Somalia yang ada di Mogadishu. Ketegangan memuncak ketika rezim Siad Barre membombardir Hargeisa di Somaliland dan menewaskan puluhan ribu warga. Siad Barre memerintah secara otoriter hingga digulingkan pada tahun 1991. Somalia akhirnya terjerumus dalam perang saudara berkepanjangan. Somaliland mendeklarasikan kemerdekaan. Meski masih diakui secara internasional sebagai bagian dari Somalia, Somaliland berkembang dengan jalur berbeda. Melalui pertemuan adat antar klan, wilayah ini membangun stabilitas politik, membentuk pemerintahan sendiri, dan mengesahkan konstitusi melalui referendum pada tahun 2001. Ketiga, dunia mengutuk dan menolak langkah entitas Zionis tersebut, mulai dari Turki, Mesir, Djibouti, Indonesia, Somalia sendiri, hingga Arab Saudi. Amerika masih mempertimbangkan sikap apakah akan mendukung atau menolak. Motif jahat entitas Zionis penjajah sangat jelas. Secara geopolitik, pertimbangan strategis berada di belakang pengakuan ini adalah entitas Zionis penjajah membutuhkan sekutu di wilayah Laut Merah karena banyak alasan, diantaranya melawan Houthi yang ada di Yaman. Somaliland adalah kandidat ideal untuk kerjasama semacam itu karena dapat menawarkan akses kepada entitas Zionis tadi itu ke area operasional yang dekat dengan zona konflik, kata Institut Studi Keamanan Nasional pada bulan yang lalu, selain tentu ada motif ekonomi. Sebenarnya entitas Zionis berulang kali menyerang target di Yaman setelah perang Gaza pecah pada Oktober 2023.
Ini sebagai tanggapan atas serangan Houthi terhadap kapal-kapal entitas Zionis yang ada di Laut Merah. Houthi menyerang sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina di jalur Gaza, dan Houthi telah menghentikan serangan mereka sejak gencatan senjata yang rapuh yang dilakukan di Gaza pada mulai Oktober 2025. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah dunia Islam dan kaum muslimin akan diam membiarkan perpecahan terjadi, termasuk di Somaliland yang dipisahkan dari Somali, di mana keduanya mayoritas muslim dan makin masuk dalam perangkap jahat penjajah sebagaimana terjadi di masa lalu, yaitu masa kolonialisme, sehingga akan semakin memperlemah persatuan dan kesatuan dunia Islam untuk mengusir entitas Yahudi Zionis penjajah pro-genosida dari bumi Palestina. Paham sampai di sini? Salam melek politik.